Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Untuk metode eliminasi ada 5 tahap yang akan kita lakukan. Misalnya tahap pertama itu memilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Kemudian tahap kedua, hilangkan atau eliminasi salah satu peubah. Contohnya kita mau eliminasi X, sehingga kita akan dapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi sisa 2 variabelnya kalau kita sudah hilangkan satu peubah. Kalau kita hilangkan X, maka sisa kita dapatkan Y dan Z. Untuk tahap ketiga, hilangkan atau eliminasi salah satu peubah SPLDV. Jadi kalau sisa Y dan Z, kita hilangkan lagi contohnya Y, sehingga akan kita dapatkan satu Z. Nah, untuk tahap keempat, eliminasi atau hilangkan peubah lainnya. Misalnya yakni Z untuk mendapatkan nilai peubah yang kedua. Tahap terakhir kelima, tentukan nilai peubah ketiga yakni X berdasarkan nilai Y dan Z yang kita dapatkan. Nah, kalau kita ingin lebih paham, tentunya kita masuk pada contoh soal. Di sini sudah ada contoh soal. Dengan memakai atau menggunakan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Nah, di sini sudah ada 3 persamaan. Kemudian, langkah awal yang kita lakukan adalah menentukan variabel mana yang akan kita eliminasi terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita pilih variabel yang paling sederhana. Dari ketiga SPLTV ini, kita tahu yang paling sederhana koefisiennya adalah X ya. Kita bandingkan dengan Y dan Z. Nah, yang paling sederhana adalah X, sehingga terlebih dahulu kita akan mengeliminasi X ini. Untuk mengeliminasi variabel X, maka kita harus menyamakan koefisien masing-masing X dari ketiga persamaan. Nah, untuk menyamakan koefisiennya, perhatikan langkahnya. Untuk persamaan pertama, koefisien X kan 1. Persamaan kedua, koefisien X adalah 2. Dan persamaan ketiga, koefisien X adalah 1 lagi. Sehingga kita kalikan bilangan apa yang kita kalikan ke persamaan pertama untuk variabel X ini, sehingga dia sama dengan koefisien variabel kedua untuk X, variabel X yang kedua, persamaan kedua. Nah, jadi karena di sini 1, 2 dan 1, maka di atasnya kita harus kali 2 supaya dia sama 2X ya. Ini kita jangan kalikan, atau misalnya kita kalikan 1 supaya dia tidak berubah. Kemudian di bawah kita kalikan 2 juga supaya dia menjadi 2X. Nah, kalau kita sudah kalikan 2 seperti ini. Kalau kita mengalikan 2, jangan cuma X-nya saja ya. Jadi semuanya di persamaan ini kita harus kalikan 2. Jadi 2 kali X, 2X, 2 kali 3Y, 6Y. Jadi tambah ya, kita mengikuti tandanya. 2 kali 2Z, 4Z, 2 kali 16, 32. Sekarang di bawah karena kali 1 tidak masalah, dia tidak berubah, langsung tulis saja. Kemudian di bawah juga kali 2, 2X tambah 2Y tambah 8Z sama dengan 40. Oke. Jadi ada persamaan 1, 2, dan 3. Namun, untuk melihat soal ini kan variabelnya X. Kita lihat pada persamaan kedua semuanya bisa dibagi 2. Jadi bisa sama koefisiennya 1. Jadi kita bisa bagi persamaan kedua menjadi seperti ini.
Oke, jadi ini tidak masalah, tergantung mana yang paling mudah kita rasakan. Kita lakukan perkalian seperti ini saja, karena pada umumnya soal kita mengalihkan. Oke. Sesudah koefisien X ketiga persamaan telah sama, selanjutnya langsung saja kita kurangkan atau kita jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua, serta persamaan kedua dengan persamaan ketiga, sehingga variabel X-nya hilang dan kita mendapatkan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya, kita eliminasi dulu persamaan pertama dan kedua. Setelahnya kita eliminasi lagi persamaan kedua dengan ketiga. Jadi ini harus sesuai ya, pertama dan kedua dulu, atau pertama dengan ketiga sebentar, pertama dengan kedua lagi. Oke, kedua lagi dengan ketiga. Oke, dari persamaan pertama dan kedua kita lihat. Tapi ini juga kalian bisa persamaan pertama dengan ketiga lagi, tidak masalah ya. Yang jelas dua kali kita mencari. Oke, kita lihat. Untuk persamaan pertama dan kedua, kita mau eliminasi dia. Karena kita mau hilangkan X, kemudian X-nya tandanya sama-sama positif, otomatis kita pakai tanda kurang. Jika salah satu tanda pada X ini ada yang negatif, maka untuk menghilangkannya kita pakai tanda tambah. Tapi karena ini sama-sama positif, supaya dia jadi 0, otomatis 2X harus dikurang 2X. Nah, makanya kita pakai tanda kurang. Ini kan sudah habis ya, X-nya sudah hilang. Sekarang 6Y dikurang 4Y, jadi 2Y. Sekarang 4 dikurang min 2, min ketemu min di tengah ini jadi plus. Jadi 4 tambah 2, 6Z. Ya, sama dengan 32 dikurang 12 itu sama dengan 20. Oke. Kemudian dari persamaan kedua dan ketiga, jadi kita tuliskan persamaan kedua dan ketiga, atau bisa saja kita ambil persamaan pertama dan ketiga, itu tidak masalah ya. Nah, Ibu ambil saja kedua dengan ketiga. Kita kurangkan kembali X-nya. Jadi jangan di sini kita ubah X, di bawah kita hilangkan Y. Harus sama ya. Kalau di atas kita hilangkan X, yang kedua juga kita harus hilangkan X. Sekarang kita juga kurang karena tandanya sama positif. 4 dikurangi 2 itu 2 Y. Min 2 dikurang 8. Min 2 dikurangi 8. Jadi min 10Z. Itu sama dengan 12 dikurangi 40 adalah min 28. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Persamaan keempat dan persamaan kelima. Dengan begitu, untuk persamaan 4 dan kelima, kita eliminasi kembali. Oke, perhatikan. SPLDV tersebut kita gunakan metode eliminasi untuk menghilangkan salah satu variabel. Misalnya, di sini pertama kita mau hilangkan lagi Z-nya. Kalau kita mau hilangkan Z-nya, otomatis kita harus samakan koefisien Z ini. Ini kan ada 6. Koefisien Z yang persamaan kelima ini adalah min 10. Kemudian di atas positif 6. Supaya koefisiennya sama, maka kita lihat di atas persamaan keempatnya kita kali dia dengan 5. Kalau 5 dikali 6 itu 30. Di bawah kita kali 3 supaya dia juga 30. Kan dia sudah sama ya. Atau bisa juga di atasnya dikali 10 kita tukarkan. Di atasnya dikali 10, di bawahnya dikali 6. Tapi itu nilainya akan sangat besar.
Jadi kita pilih nilai perkalian yang bisa membuat dia sederhana. Oke. Jadi untuk persamaan keempat, karena kita kali 5, dia menjadi 5 kali 2 10Y, 5 tambah 5 kali 6 Z itu jadi 30Z, 20 kali 5 100. Oke ya. Jadi yang di bawah karena kita kali 3, 2 kali 3Y, 3 kali 2Y itu 6Y, dikurangi 3 kali 10Z, 30Z itu sama dengan 3 kali min 28 min 84. Ini sudah sama ya. Jadi dia sudah sama koefisiennya. Sisa kita apakan dia? Ini kita apakan? Ya, karena dia beda tanda maka kita harus tambah dia. Ya, ini harusnya di sini. Nah, cek. Oke. Kemudian ini kita tarik kembali. Oke. Nah, Y-nya juga. Oke. Jadi di persamaan ini karena kita sudah samakan koefisiennya, maka kita harus tambah supaya 30 ditambah min 30 dia menjadi 0. Karena kalau kita kurang 30 dikurang min 30 dia jadi tambah di tengahnya karena min ketemu min. Dia jadi 60, harus kita tambah. Ingat kalau beda tanda harus kita tambah ya. Jadi 10Y tambah 6Y itu sama dengan 16Y. Ini kan sudah 0. Sama dengan 100 ditambah min 84. Sama saja 100 dikurang 84 sama dengan 16. Sehingga Y sama dengan 16 bagi 16 dapat 1. Oke, kita sudah dapat nilai variabel Y yaitu 1. Nah, untuk dapatkan lagi Z-nya, karena kan ada dua variabel ya, ada Z, ada Y. Kita mau cari lagi Y-nya. Kita sudah dapatkan Z-nya dengan cara menyamakan koefisiennya. Sekarang Y. Perhatikan Y, dia sudah sama koefisiennya. Jadi tidak usah kerjakan dengan cara yang seperti ini, dikalikan lagi. Ya, jadi dia sudah sama sehingga kita langsung kurangkan saja. Langsung dikurangkan supaya 2Y dikurang 2Y itu 0. Sehingga Z-nya 6 dikurangi min 10. Berarti 6 tambah 10. Karena minnya ketemu min jadi tambah berarti 16Z. 20 dikurangi lagi min 28 atau 20 ditambah 28 48. Sehingga Z-nya dapat 3. Dari mana dapat 3? 48 dibagi 16. Oke, kita sudah dapat 2, dapat Y sama dengan 1 dan dapat Z sama dengan 3. Di tahap terakhir maka kita substitusikan nilai Y dan Z ke dalam salah satu sistem persamaan linear 3 variabel. Sehingga kita dapatkan, kita ambil persamaan pertama ya. Kita dapatkan Y-nya 1, Z-nya kita ubah 3 sehingga 4 kali 3 12. 1 tambah 12 13, 20. Ini kita kurangkan 13 supaya habis. Kanan juga dikurangkan 13. 20 kurang 13 adalah 7. Dengan begitu kita sudah dapatkan X-nya 7, Y-nya 1 dan Z-nya 3. Sehingga himpunan penyelesaian untuk SPLTV di atas yaitu 7,1,3. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.